Aduh, ah, masih keringetan, kita habis pusing-pusing. Around Walking. 3 putaran. Maaf ini suaranya agak bising, ada mesin pembersih. Ya. Maaf ya pemirsa ya. Saya baca-baca ini memang lagi banyak dukungan ke Mas Anies Rashid Baswedan. Kita kan hanya bisa baca karena tidak lagi di Indonesia kan. Oh iya. Ya. Nah, menarik sebetulnya. Cuma ya tak lihat semuanya masih melihat Mas Anies ini dari sisi apa ya, birokrasi Yang serius-serius itu ya. serius Ya, gitu terlalu loh. serius itu. Padahal mungkin masyarakat itu tidak terlalu mohon maaf paham gitu ya, karena berbagai background pendidikan segala macam, jadi mungkin terlalu kompleks, terlalu rumit. Mungkin saya Ya, karena punya yang apa? pengen tahu itu Prof kan satu alma mater, kemudian dulu juga pernah ya satu angkatan, mungkin beberapa angkatan di atas, tapi masih bersinggungan lah, ada bersinggungan gitu. Mungkin bisa sedikit cerita sisi humanis dari seorang Anies Rashid Baswedan itu, mungkin bagi yang belum tahu seperti apa? Apa ya, kalau setahu saya nggak berubah sih dari dulu sampai sekarang dalam soal pertemanan, menghargai orang siapapun dia dari strata apa saja. Makanya kan gini, kalau lihat kan keluarganya itu kan, sama pilihan anak-anaknya sendiri aja free dia, maksudnya freedomnya diberikan lah. Mana lagi ya, sampai rumah ya, ya. Kalau ini salah satunya diantaranya, kalau kita melihat cara atau kebijaksanaan Mas Anies terhadap anak-anaknya. Mas Anies itu HMI, Islamnya juga Islam kuat, bukan abangan. Lebih dekat ke Muhammadiyah. Daripada NU mungkin akan lebih dekat ke Persis atau Muhammadiyah itulah. Tapi anak-anaknya sampai sekarang, yang pertama misalnya tidak berjilbab, itu juga no problem. Lebih moderat. Artinya orang punya alasan, punya pilihan, punya dalil, dia laksanakan. Mungkin mirip Najwa Shihab sama Quraisy. Ya, mirip-mirip Pak Kures dengan Najwa dan siap-siap yang lain, saudara-saudaranya kan juga ada kalau dibilang itu kan humanis sebetulnya. Ya. Tidak memaksakan doktrin, tidak memaksakan ganda, lebih ke cari sendiri sampai ketemu, yakini, laksanakan, daripada melaksanakan tidak yakin. Punya alasan untuk melaksanakan. Betul. Pilihannya dibebaskan untuk memilih, tetapi juga pilihan yang memang punya alasan. Betul. Punya dasar. Yang kedua, aku lihat dari dulu sampai sekarang, dari mahasiswa sampai sekarang ini, Mas Anies bukan orang yang berorientasi uang, harta atau benda-benda material. Contoh nih, baik rumahnya yang di Jalan Kaliurang Gang Grombol itu, maupun rumah dia sendiri yang di Jakarta sekarang ini, ya sederhana itu. Jadi tidak ingin misalnya seperti tokoh-tokoh hebat yang kita kenal gitu, kalau pengen bikin rumah ya makro mewah. Karena saya tahu filosofinya apa sebetulnya. Yang saya tangkap ya, Mas Anies itu bukan ingin menjadikan rumah besar, tapi rumah lapang. Nah, ini menarik. Saya pernah baca cerita rumah lapang ini dari tulisan Prof. Ebo juga, tapi mungkin pemirsa Travelable mungkin ada yang belum paham atau mungkin baru dengar, baru tahu konsep rumah lapang itu seperti apa. Ini ya, bahasa sederhana untuk pemirsa Travelable aja ya. YouTuber lah, supaya bisa dibaca oleh. Apa itu rumah lapang? Apa bedanya rumah besar, rumah lapang? Begini, kebanyakan orang Indonesia karena didikan ini ya, pendidikan yang kayak gitu,
kalau punya rumah yang besar. Nah, padahal rumah besar belum tentu lapang. Belum tentu lapang. Iya. Ini maknanya agak simbolik ini. Ya. Banyak Agak rumahnya simbolik. gede, Oke. tapi penghuninya sendiri kerasan aja enggak. Oke. Tinggal di situ atau ditempati aja enggak. Kadang kayak terminal penghuninya itu datang, parkir mobil, ganti baju, ambil koper, keluar lagi. Dan antara bapak, anak, ibu, saudara sama sekali nggak menyapa. Belum tentu saling sapa. Saling sapa karena saling sibuk masing-masing. Bahkan di depan pintu pagarnya ditulisi, awas ada anjing yang tidak berkepentingan. Dilarang masuk. Nah, itu maksud saya. Ada banyak rumah-rumah seperti itu tetapi kering. Tidak ada kelapangan jiwa di level penghuninya. Nah, Sempit di tengah kelapangan. ya dia sempit di tengah kebesaran Kebesaran bangunan dan yang kelapangan. dimilikinya. Oke, masuk. Sementara tadi Kalau yang rumah Mas lapang Anies, tadi rumah yang di Jakal atau Jakal di Gang Rompol itu dia rumah di dalam kampung yang nggak gede-gede amat, tak pikir ya mungkin 300 meteran lah gitu, Oke. dengan satu lantai dengan biasa. Dan termasuk dari dulu sampai sebelum pindah ke Jakarta, Mas Anies juga baut sama kanan kirinya. Bahkan rumahnya itu rumahnya itu ya menjadi tumpuan teman-teman mahasiswa yang pengen curhat apa saja tentang organisasi, tentang kuliah, tentang apapun. Bahkan teman-teman yang mendapatkan beasiswa ke Amerika misalnya, tanya apa kondisi Amerika, itu ke Mas Anies dulu. Karena sejak SMA pernah ikut AFS kelas 2 SMA itu. berarti rumah ini tidak terlalu luas secara ukuran. Yes. Tapi justru didatangi banyak orang untuk curhat sehingga rumah ini terasa lapang. Iya, terasa lapang karena apa? Orang yang datang ke situ ada masalah, diskusi sama Mas Anies. Kadang-kadang kalau di rumah Jakal itu sama ibunya langsung, Profesor Alia diberi advice, saran, kadang-kadang dikontakkan jaringannya. Oh, kamu ketemu dia supaya persoalanmu itu mudah. Pulang itu lega, lapang. Apa? Itu hampir setiap hari saya tahu dulu. Bahkan ketika forum diskusi intelektual yang diciptakan Mas Anies, namanya CSCD. Oke. Itu yang sekarang banyak melahirkan anak-anak muda hebat, termasuk yang ikut Indonesia Mengajar, termasuk yang menjadi TGUPP yang Mbak Tata Ujiati dan lain-lain Oh ya, itu itu betul. tetap mengcover di sampingnya. Ada cerita unik ini, ada teman angkatan saya, Mas Anies itu baru pulang S2-nya dari Amerika. Amerika. Oke. Kan undang teman-temannya, Betul. ayo kita kangen-kangenan kumpul-kumpul. Salah satunya ngajong, Mas Anies, saya itu dapat beasiswa juga ke London, tapi saya itu belum punya baju hangat, belum punya koper, belum punya ini. Oke. Nah ini kan baru datang nih, Baru baru datang 2 minggu datang nih. dari Amerika. Ya udah, itu di koperku masih ada bajuku, masih baju hangat, baju panas, segala macam yang aku pakai di sana. Sana. Kalau kamu mau bukaan, pilih, bawa semua. Karena aku kan juga nggak butuhkan, Sudah sudah nggak balik butuh, ke udah balik ke Indonesia. Indonesia. Iya. Langsung sujud syukuran itu, Mas Anies gak usah saya buka, mana kopernya nanti pulang dari diskusi malam ini Langsung tak dibawa. bawa pulang. Oke. Karena sudah saya nggak punya waktu lagi, bulan depan harus terbang. Sudah siap semua. Dari semua berkas yang dipunya cuma satu. Belum punya koper, belum punya baju, itu aja. Segampang Segampang itu. Segampang Rumah itu memberikan Ya. apa ya, solusi. Oke. Itu Kalau yang di Jogja Jakal, itu. di Jogja. Kalau yang di Jakarta, itu kan juga saya dengar Sama. malah jadi posyandu. Iya. Jadi coba cerita yang di Jakarta itu Jadi kalau di Jakarta kan biasanya bangun rumah dari hebel, dari ya apalagi katakanlah tokoh nasional Ya, seperti itu tokoh ya nasional. pasti mungkin pagarnya tinggi, Iya. satpamnya mungkin minimal 4 lah, temboknya segala macam dan mungkin apa sangat jauh dari hiruk pikuk. Tapi kalau Pak Anies saya lihat itu cuma ada joglo gitu ya, 2 tingkat joglo, tapi katanya main Ya. sananya malah dijadikan posyandu, kemudian joglonya itu jadi perpus, ada ribuan buku di sana dan masyarakat boleh memakai tempat itu untuk acara apapun, Iya. syukuran, kawinan, Betul. segala macam. Apa betul itu? betul. Jadi mungkin ini konsep yang dari Bu Alia ya, ibunya bahwa rumah itu harus lapang, harus menjadi solusi bagi banyak orang. Jadi gubernur, jadi menteri apa tidak, Ya. ketika masih jadi rektor. Sampai sekarang Mas Anies di Jakarta juga tinggalnya masih di kampung.
Dan belusuk jalannya itu ya kalau hanya cukup mobil sama motor lewat lah 8 meter. Bukan khusus di perumahan-perumahan Tidak. pejabat Tidak. ya, atau perumahan-perumahan elit. Tidak. Karena bagaimana beliau kan tokoh nasional, Ya. antar tentu segala macam. Terus pergaulan istrinya dan dia sendiri ke masyarakat waktu ronda datang. Bahkan tahlilan atau acara ngantenan sunatan, Ya, asal dia nggak punya tugas luar kota, oke. yang penting Tangannya datang nanti. untuk menghargai orang sebagai manusia, sebagai tetangga, sebagai apa ya, sesama warga Jakarta. Itu juga kita. Saya masih ada nggak, Prof? Atau saya ada pertanyaan ini Ya. yang paling ini. Ini saya ada 2 tokoh sebetulnya. Tidak usah disebutin lah ya tokohnya. Yang nadanya itu agak tune-nya itu negatif. Yang bilang Mas Anies itu oportunis. Ya. Gitu. Ada 2 yang saya tahu gitu ya. Nah, mungkin Misalnya gimana itu bentuknya? oke, ada yang bilang bahwa Pak Anies ini demi apapun katanya, kalau seandainya untuk nyapres ini syaratnya makan babi, dia pasti akan makan babi. Itu ada satu yang ngomong seperti itu. Sekeras itu ya di Oke. depan umum pemimpin lembaga survei kalau kata. Ada lagi satu budayawan yang kira-kira hampir sama lah ngomongnya, makanya dia demi sesuatu yang dia inginkan, jabatan, mungkin dia akan entah itu berjilat atau apa. Intinya tunnya itu Pak Anies itu orang yang oportunis. Nah, selaku yang dulu mungkin pernah bersinggungan, pernah apa, itu relevan atau gimana? Konfirmasi aja. Kalau menurut aku sih, setahu aku ya, Ya. orang boleh melihat dari konteks yang lain. Ya. Yang pertama, bukan orang yang harus jabatan orang. Malah bukan orang yang Ya. Tapi kalau dikasih, maka dia akan tuntaskan. Oke. Sekuat tenaga, sepowerfulnya, Ya. habis-habisan. Jadi kalau sudah punya ide itu dianggap bagus, dia cari narasinya apa, formatnya seperti apa disusun, habis itu teknisnya dibikin, lalu diperjuangkan habis-habisan. Ada atau tidak ada sokongan, kayak yang bisa mengajar itu kan nggak perlu dana pemerintah, nggak minta-minta, dilakukan. Gitu. Jadi sepanjang itu yang dimaksud oportunis adalah oportunis bagi masyarakat luas, Oke. dia akan mengkuyung semuanya, berjuang untuk itu sampai goal. Contoh lagi, rumahnya itu bukan hanya untuk Mas Andi aja, ada anak muda mau rapat Karang Taruna, Boleh. kan 2 lingkar tuh, Iya, betul. yang teras depan itu dipakai, terserah. Oke. Ada yang mau lomba, bikin diskusi di situ, silakan. WiFi bebas. Ada pengajian, bebas. Ada halamannya itu untuk Agustusan, perayaan rame-rame, bebas. Yang penting masyarakat happy, orang banyak mendapatkan keuntungan. Di pikirannya itu dia selalu setuju, karena yang dipikirkan adalah yaitu selain rumah lapang, bagaimana orang mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari diri dia. Oh. Kalau nggak diri dia nggak ada manfaatnya, pasti dia nggak mau. Tapi selama itu mendatangkan banyak manfaat, dia terima. Setahu saya begitu. Oke, oke. Gitu. Dan dia pergaulannya itu dari semuanya lah, nggak beda-bedain. Lintas kalangan. Saya punya temen namanya Kang Pur, Oke. dalang dari Nganjuk, anak buruh tani. Kalau curhat pengen ke rumahnya, dia diterima, makan bareng, dikenalkan Bu Alia, malah dianggap sebagai konser. Bahkan yang kalau di rumah itu ngajari selalu bahasa Jawa. Campur itu ya bilangnya cara Jawa sama Mas Anies. Jangan lupa loh, Mas Anies itu Jawanya halus juga, lancar. Meskipun secara DNA ada DNA Yang Arab, Arab. tapi kan beliau lahir di Ciamis, di Kuningan. Ya, Bapak ibunya sudah kelahiran sini juga. Mungkin Ya. mbak buyutnya oke lah, ya. Tapi udah 3 generasi ya. iya, tiga generasi di Indonesia dan Jawanya di Jogja. Yang terakhir yang mau saya omongkan, Ya, Mas Anies itu tipikal orang yang kalau diserang orang oke. nggak pernah mau Membalas. counter balik dari dulu sejak paling cuma jauh-jauh cuma bilang. Tapi kalau sudah mojok fisik, Ya. kalau sudah mengganggu secara kejiwaan, Oke. ya mungkin urusannya beda. Ya. Bisa lapor ke polisi, ke penegak hukum atau apapun. Tapi sepanjang dituduh, dimaki-maki, digibahi, selalu cuma ya udah, nanti kan ada waktu membuktikan semua itu dia apa tidak. Cuma gini loh,
ini kan dunia maya, ini dunia yang menurut saya mengerikan. Ya, Tidak ada kurasi, oke. tidak ada itu. Saya kan wartawan lama nih, Betul, betul, betul. hampir 10 tahun sejak dulu saya jadi wartawan. Itu sebelum berita ditayang, Melalui itu pintu-pintu tertentu pintunya ya. lewat koordinator liputan, Pada kita redaktur, redaktur. diteliti lagi Pemret meminta Pemret. redaksi. Udah 3 tuh. Ya, masih masuk editor bahasa. 4. Baru kita datangani Pemret untuk Baru naik. Baru naik cetak. Besok itu pun kadang masih ada Kepleset sama nggak? dikit, dan Salahnya. besok lagi ada ralat atau hak jawab. Hak jawab. Ini era Sosmed. sosmed ini mengerikan. Semua orang boleh ngomong, Oke. validitasnya nggak ada, kurasinya nggak ada, langsung tayang. Ya. Begitu itu ketahuan hoax, cuma ya minta maaf kemarin maksudnya cuma ngeprank kan. Aduh. Sementara kan ada Q mengatakan kebohongan yang diulang-ulang Itu itu bahayanya. akan menjadi Itu bahaya. kebenaran atau minimal dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Maka ya tentu saja mungkin Pak Anies mungkin lewat timnya ya tetap harus ada untuk zaman sekarang adalah counter secara verbal lagi untuk meluruskan. Ya kira. mungkin nanti Saya bisa kira. saya sampaikan itu kalau ketemu Mbak Tata atau Ya, Mas Iving Timnya atau beliau ya. Mas Jandung Harminto Timnya atau Hikmat Badra, banyak lah teman-teman Ya. yang ada di coba tak sampaikan, dan mungkin ini bagian dari kita untuk mengimbangi Oke, bagi. berita-berita hoax dan Siap. ngepreng Siap. Mas Anies, karena bagaimanapun saya punya harapan utang kita sudah 12.000 triliun. Beri ya. Itu pemimpin muda, inovasinya yang pikirannya terbuka, kelasnya dunia, dan punya pergaulan di level dunia, plus bahasa Inggrisnya Ada. lancar dan ijazahnya ya bahasa Inggrisnya friendly gitu loh, supaya kalau lobby-lobby internasional itu bukan ayu-ayu Oke. gitu. Ya, ijazahnya itu loh ya maksudnya. Ijazah. Ya kan saya tahu ijazah RKUGM-nya ini kan clear gitu. Ya. Ya karena udah jawab nggak tentang Ya. rumah lapang, rumah besar tadi? Aduh, saya bukan agak lagi ya, mungkin sangat-sangat tercerahkan ini. Terutama mungkin bagi teman-teman YouTuber atau teman-teman penonton Travel Epo yang baru-baru lihat ini, saya kira sudah terjawab tentang rumah luas, konsep rumah luas dan sisi humanity dari Pak Anies ya. Kalau mungkin selama ini sering bertebaran hoax, ya mungkin ini salah satunya dari sumber langsung, sumber yang orang yang pernah bersinggungan satu alma mater dan pernah beberapa kali diskusi dengan beliau. Semoga menjadi tambahan referensi, meskipun untuk pilihan monggo terserah Anda, orang merdeka berhak menentukan, tetapi akalnya dipakai. Saya kira itu mungkin. Ya, itu terima kasih ya teman-teman, pantau terus. Ini lagi kita ada di Singapura, lagi di kawasan Merlion, Marina Bay, dan besok kita akan cabut lagi ke Malaka. Pembicaraan ini mungkin kita akan lanjutkan di Malaka. Siap. Kita ciao dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.